Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi dengan saya, Sherlia Dinda Chandra, akan membawakan materi yang lebih seru dari sebelumnya. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari hukum karma dan punabawa nih. Yang mana, seperti di video sebelumnya, hukum karma menjelaskan tentang tarik-menarik antara perbuatan dan ada banyak sekali jenisnya. Sedangkan punabawa adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan dengan bentuk kelahiran kembali. Bahkan seperti yang kita tahu, alam-alam hasil dari punabawa totalnya ada 31 kan? Nah lanjut, sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru kita, yaitu tentang hukum tilakana. Tapi sebelumnya ada quotes dulu nih dari Buddha Dharma. Katanya, orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Jadi itu dia quotes hari ini untuk pembukanya. Nah sekarang apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama pastinya ada tentang pengertian hukum tilakana. Nah ternyata hukum tilakana ini dibagi-bagi lagi nih. Makanya untuk agenda keduanya kita akan membahas tentang pembagian hukum tilakana. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan anicca dengan dukkha. Yang keempat, kita akan membahas hubungan dukkha dengan anatta. Dan tentang perhubungan ini yang terakhir ada hubungan anicca dengan anatta. Dan yang terakhir banget nih, ada signifikasi pemahaman tilakana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum tilakana ini? Jadi, tilakana sendiri memiliki arti sebagai 3 ciri keberadaan atau 3 corak umum. Nah, 3 ciri tersebut adalah 3 sifat yang menjadi ciri keberadaan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini nih. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, maksudnya segala sesuatu yang ada di alam semesta selalu bersifat tidak kekal atau anicca, tidak memuaskan atau menimbulkan penderitaan atau duka, dan juga tanpa inti yang kekal atau anatta. Buddha sendiri juga mengajarkan tentang hukum tilakana ini dalam kitab Sutta Pitaka sebagai berikut. Para bhikkhu, walau dengan hadirnya Tathagata atau tanpa hadirnya seorang Tathagata, tetaplah berlaku suatu prinsip, suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti. Begitu katanya dalam Anguttara Nikaya, Yoda Jiwa Wagga 124. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian hukum tilakana. Yang mana dalam pembagiannya yang pertama ada sabbe sankhara anicca atau ketidakkekalan atau adanya perubahan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu dalam alam semesta yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur yang tidak kekal. Nah, Buddha Gautama sendiri melihat bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini sebagai suatu proses yang terus berubah atau berevolusi. Nah, untuk pembagian yang kedua ada sabbe sankhara dukkha atau penderitaan atau sesuatu yang tidak memuaskan. Di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak kekal tersebut sesungguhnya tidak memuaskan. Oleh karena itu, merupakan penderitaan atau dukkha karena tidak bisa menerima perubahan yang terjadi. Nah, dukkha sendiri dibagi lagi nih, ada 12 jenisnya. Yang pertama ada jati dukkha atau penderitaan dari kelahiran. Yang kedua ada jara dukkha atau penderitaan dari ketuaan. Yang ketiga ada byadi dukkha atau penderitaan dari kesakitan. Yang keempat ada marana dukkha atau penderitaan dari kematian. Yang kelima ada soka dukkha atau penderitaan dari kesedihan. Yang keenam ada paridewa dukkha atau penderitaan dari ratap tangis.
Selanjutnya yang ketujuh, ada kayika duka atau penderitaan dari jasmani. Yang kedelapan, ada domanasa duka atau penderitaan dari batin. Yang kesembilan, ada upayasa duka atau penderitaan dari putus asa. Yang kesepuluh, ada apiyehi sampayoga duka atau penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi atau dengan musuh. Yang ke-11 ada piyehi wigayoga duka atau penderitaan karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Dan yang terakhir ada yampi calnala di duka atau penderitaan karena tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagiannya yang ketiga, yaitu sabe dharma anatta atau tidak ada jiwa yang abadi. Jadi seperti namanya, yang dimaksudkan di sini ialah tidak ada yang namanya jiwa atau roh yang abadi. Semua itu hanyalah pandangan egoisme tersendiri. Buddha Dharma sendiri mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang abadi dalam diri kita adalah merupakan kombinasi dari kumpulan unsur fisik dan mental atau yang disebut dengan pancakanda yang terdiri dari jasmani atau rupa kanda, perasaan atau wedana kanda, persepsi atau sana kanda, pikiran atau samkara kanda, dan kesadaran atau winana kanda. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah semua unsur ini bekerja sama dalam sebuah perubahan secara terus-menerus yang tidak pernah sama antara satu momen dengan momen lainnya. Dalam Anatalakana Sutta pun Buddha Gautama bersabda, "Jasmani, oh para biku, bukanlah sa-aku. Perasaan bukanlah sa-aku. Persepsi bukanlah sa-aku. Pikiran bukanlah sa-aku. Demikian juga kesadaran." Dengan memahami hal tersebut, oh para biku, sang murid tidak lagi terikat pada jasmani, atau pada perasaan, atau pada persepsi, atau pada pikiran, atau pada kesadaran. Dengan tidak terikat pada semua unsur itu, ia menjadi terbebaskan dari hawa nafsu. Pengertian mengenai kebebasan berkembang dalam dirinya, dan kemudian ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah apa yang harus ia lakukan. Ia hidup dalam kehidupan suci, ia tidak lagi akan menjadi ini atau itu, dan alur kelahirannya telah terputuskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perhubungannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan anicca dengan dukkha. Yang dimaksudkan di sini ialah segala sesuatu yang mengalami perubahan atau ketidakkekalan akan menimbulkan perasaan tidak puas karena belum bisa menerima keadaan tersebut. Oleh karenanya, keterkaitan antara anicca dan dukkha terdapat pada perasaan yang berujung menderita karena perasaan yang tidak sesuai itu. Yang kedua, ada hubungan dukkha dengan anatta. Yang dimaksudkan di sini ialah perasaan akan tidak ada sesuatu yang abadi dapat menimbulkan dukkha atau penderitaan. Begitu juga dengan perasaan yang akan sesuatu yang tidak abadi. Dan untuk hubungan yang terakhir, ada hubungan anicca dengan anatta. Jadi maksudnya perubahan sendiri ini akan mengakibatkan ketidakkekalan. Oleh karenanya tidak ada hal yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan pengertian anatta dan keterkaitannya dengan anicca. Dengan tidak adanya roh yang abadi, maka akan selalu muncul sesuatu yang selalu akan mengalami perubahan. Nah, untuk materi yang terakhir ialah signifikasi pemahaman tilakkhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyikapi segala perubahan dengan pikiran yang terbuka, kita dapat menyadari bahwa segala sesuatu selalu berubah dan kita tidak melekat pada satu kondisi. Dengan begitu, kita akan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan melihat sisi-sisi positif yang ada, seperti beberapa kesempatan baru yang akan datang.
Dengan menyadari adanya perubahan, ketidakkekalan, dan tidak ada yang abadi, kita juga dapat mengatasi penuaan, kesakitan, dan juga kematian tanpa perasaan putus asa dengan berlatih meditasi. Dan kesadaran akan hal tersebutlah yang akan menyemangati diri sendiri untuk mencari penyelesaian dari masalah ketidakpuasan kita, seperti yang dilakukan oleh Buddha Gautama dengan mencari pencerahan sempurna atau kebebasan dan kebahagiaan sejati. Nah, untuk menutupnya ada quotes lagi nih dari Buddha Dharma yang ada pada Dhammapada 90 yang berbunyi, "Tiada penderitaan bagi mereka yang telah sampai ke tempat tujuan, yang telah terbebas dari penderitaan, yang telah membebaskan dirinya dari segala hal, yang telah memutuskan semua ikatan." Jadi itu dia materi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya dan Sukhi Hotu.